negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara. Istilah Pancasila ini termuat dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Emputa Tular, dan dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magwa. Sumpah Palama pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya Nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapati Gajah Mada. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan HOS Cokroaminoto. Namun, beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi, Soekarnolah yang berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang ini. Pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Chusakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketahui oleh Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Diodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, apa dasar negara yang akan kita bentuk ini? BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Pada sidang pertama, BPUPKI membahas mengenai dasar negara. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdapat 33 pembicara selama 4 hari sidang. Pertama, BPUPKI. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut antara lain Emir Muhammad Yamin, Emir Supomo, dan Ir Soekarno. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 yang dimana pada tanggal tersebut merupakan sidang pertama kali BPUPKI. 5 dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar kepada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun, Muhammad Hatta dalam memoirnya merupakan pidato dari Muhammad Yamin tersebut. Yang kedua yaitu Mr. Supomo yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara yang digagaskan oleh Mr. Supomo antara lain persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin-poin dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, itu ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelum sidang pertama berakhir, dibentuklah suatu panitia kecil
kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Selain sidang BPUPKI, di hari yang sama juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk menerima dan mengidentifikasi usulan dasar negara dari anggota BPUPKI. Diketahui ada perbedaan pendapat mengenai usulan tentang dasar negara, yaitu golongan Islam menghendaki dasar negara dengan syarat Islam, sementara golongan nasionalisme tidak menghendaki usulan tersebut. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang yang berasal dari golongan-golongan nasionalis. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni tahun 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambel Hukum Dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI melakukan sidang kedua pada 10-16 Juli 1945 dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia 9 dan berhasil menghasilkan yang pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Ini merupakan hasil kesepakatan atas 55 suara dari 64 orang yang hadir. Dan yang ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, sampai Malaka. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perancangan UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembelah Tanah Air. Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Yokoritsu Junbi Inkai sebagai gantinya. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dengan UUD 1945 dengan ketua adalah Ir Soekarno, wakil ketua Muhammad Hatta, dan jumlah anggotanya adalah 21 orang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan kesempatan ini digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Golongan muda meminta kepada Ir Soekarno agar dapat mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan harus direncanakan secara matang. Terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus oleh Ir Soekarno dan di RS Muhammad Yamin di Jakarta. Sore hari setelah proklamasi, Opsir Jepang datang ke rumah Muhammad Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, disepakati pengubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut adalah yang pertama, penetapan pembukaan hukum dasar atau sekarang disebut dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara. Dan yang kedua, pemilihan dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Presiden dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dalam melakukan tugas-tugasnya.